Kemudian bekal yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah sebelum kita menyambut bulan Ramadan, hendaknya kita harus membersihkan hati terlebih dahulu. Ya, ini penting ayyuhal ikhwah. Membersihkan hati sangat penting. Ya, banyak di zaman sekarang ini yang dia ketika bertemu bulan Ramadan belum dia bersihkan hatinya. Sum'ahnya masih ada, riaknya masih ada, sombongnya masih ada. Ya. Bekal menyambut bulan Ramadan sebelum sampai pada bulan yang mulia, bersihkan hati. Ya, bersihkan hati. Jangan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati itu masih kotor, masih dongkol sama orang lain, masih ada riya. Jangan. Masih ada sum'ah, masih ada keegoisan. Ya. Ini akan mengurangi pahala kita. Ya. Karena seluruh bentuk ibadah itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu bersumber dari hati. Ini harus diingat, ini kaidah. Ibadah apapun, jenis ibadah apapun, semuanya itu bersumber dari hati. Ya, ana kasih contoh satu untuk memudahkan pemahaman kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anfaqa Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan celah sahabatku. Seandainya kalian memiliki satu gunung emas, kemudian satu gunung emas itu kalian sedekahkan di jalan Allah, maka sedekah kalian itu belum bisa membandingi sedekahnya sahabatku sebesar satu mud. Ya, apa korelasinya? Pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan kita tidak bisa menandingi para sahabat dari segi ibadah? Kalau kita bilang sahabat sholat, kita sholat. Ya, sahabat puasa, kita puasa. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umrah, kita umrah. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha, kita salat duha. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, kita pun mengerjakannya. Tapi apa yang membedakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bersedekah satu gunung emas, itu nggak bisa nandingi sedekahnya sahabatku satu mud saja. Kira-kira kenapa? Karena hati jamaah. Ya, hati semua. Ya, ibadah sama, tapi yang membedakannya hati. Ketika hatinya semakin bersih, ketika hatinya semakin jauh dari dongkol, jauh dari riya, jauh dari sum'ah, maka ibadah yang dia kerjakan semakin berkualitas. Contoh yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq paling mulia. Kenapa? Kenapa tidak disebutkan sahabat yang lain? Sahabat ini atau sahabat itu? Sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Kenapa? Lagi-lagi karena hati. Ya. Padahal kalau kita tahu jamaah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau kamu mau belajar Al-Quran sama sahabat ini, sama sahabat Abdullah bin Mas'ud, sama sahabat Abdullah bin Umar, sama sahabat Abdullah bin Abbas, nggak disebutin Abu Bakar. Kalau berperang, ya, panglima paling hebat siapa? Khalid bin Walid, nggak disebutin Abu Bakar. Tapi di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sahabatku yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Lagi-lagi karena hati. Ya, lagi-lagi karena hati. Hatilah yang mengubah kualitas ibadah seseorang, bukan kuantitasnya, bukan banyaknya ibadah, tapi kualitas ibadah itu sendiri. Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini hadis sering-sering kita dengar. Sudah sering kita dengar, tapi mungkin prakteknya susah. Ya, terutama yang berbicara.
Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat penampilan kalian, tidak melihat body badan kalian. Tapi yang Allah lihat apa? Qulubikum, lagi-lagi hati. Ya. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bekal yang kedua ini dalam menyambut bulan Ramadan, agar Ramadan kita lebih bermanfaat, agar Ramadan kita lebih bermakna, agar Ramadan kita lebih berlimpah ruah pahalanya, agar Ramadan kita lebih banyak mendapatkan lahan-lahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bekalnya bersihkan hati. Ya, bersihkan hati. Oh, ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara bersihkan hati? Ya. Ternyata hal ini pun pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Para sahabat bertanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya amalan yang paling baik adalah saduqul lisan wa mahmumul qalbi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika lisannya senantiasa jujur, kemudian hatinya bersih. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifu." Wahai Rasulullah, kalau berkata jujur itu kami tahu. Fama mahmumul qalbi. Terus apa yang kamu maksud bersihkan hati? Kayak mana bersihkan hati itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahmumul qalbi adalah fala ithma alaihi wala ghillun wala baghyun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan bersihnya hati itu ketika engkau bersih dari berbuat dosa kepada orang lain. Berat ya. Jadi kalau mau bersih hatinya, fala itsma alaih, bersih dari berbuat dosa kepada orang lain. Satu. Wala baghyun. Yang kedua, bersih dari dongkol dengan orang lain. Kayak mana itu? Ya. Yang ketiga, wala baghyun, bersih dari menzolimi orang lain. Jadi kalau ada yang tanya, bagaimana cara membersihkan hati? Ini. Sampai sekarang ana jujur, sampai sekarang ana berat untuk mengamalkan ini. Ya. Jauh dari dosa, jangan bikin dongkol orang lain, jangan menzalimi orang lain. Makanya ini bekal yang paling berat untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita untuk menyongsong bulan Ramadan. Ya. Jadi bekal yang harus disiapkan yang kedua, agar Ramadan kita lebih bermakna, agar Ramadan kita lebih berarti, agar kita menjadi manusia yang lebih baik setelah Ramadan, bersihkan hati. Ya. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkisahkan, pernah bercerita tentang ibadah-ibadah pada bulan puasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana." Itu riwayat yang pertama. Yang kedua, man qama Ramadhana. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, man qama Lailatul Qadri. Tiga riwayat ini, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelahnya? Imanan wahtisaban. Dia mengerjakan puasa, dia menegakkan salat malam, dia menegakkan pada malam Lailatul Qadar dengan apa? Imanan wahtisaban. Karena beriman dan mengharap pahala Allah. Lagi-lagi apa? Hati. Jadi jangan sekedar kita sholat, kita puasa, terus kita merasa kurang nyaman dengan puasa, terus kita merasa karena pengen riak dengan orang lain, terus kita merasa sum'ah dengan orang lain. Kita menerima ganjaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Allah akan ampuni? Enggak. Ya. Enggak. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jangan GR dulu. Jangan GR dulu. Karena syaratnya ternyata enggak mudah. Imanan wahtisaban. Hati dan hati, lagi-lagi hati. Ya, jauhi yang namanya riya, jauhi yang namanya sum'ah, jauhi yang namanya sombong. Ya, berbicara
Tentu sangat mudah. Ini teori semua. Ya, jangan didengar, wah berarti yang bicara udah jago. Enggak, yang bicara mungkin lebih jauh dari itu semuanya. Cuma kebetulan ana memiliki ilmu, ana sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi cemeti untuk hati anak agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Oleh karena ya wal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, harus dijaga hati. Ya, harus dijaga hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mendapati amalan-amalan mereka sehingga kami dapati amalan mereka menjadi debu. Kenapa itu? Kenapa amalan yang begitu banyak kata Allah Subhanahu wa taala kami dapati semuanya debu? Lagi-lagi hati. Ya, hati semua. Kita ini sering GR. Ya, sering GR. Kalau sudah ibadah insya Allah dikabulkan. Baru setelah itu kita dongkol sama orang lain. Ya. Setelah itu kita benci sama orang lain. Setelah itu kita buat dosa sama orang lain. GR. Ya, GR. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, para salafus soleh itu mereka mengatakan, seandainya ada saja seorang ulama, seorang guru yang hari-harinya membahas masalah hati, itu lebih kucintai daripada bahas yang lain. Kenapa? Karena dalam Islam bukan dilihat kuantitas. Dalam Islam yang dilihat apa? Kualitas. Ya. Bukan banyaknya ibadah. Oleh karenanya para salafus soleh mengatakan rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyatuh wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyatuh. Kata para ulama, bisa jadi ibadah yang besar, ibadah yang banyak, tusaghiruhun niyah, itu menjadi kecil di sisi Allah karena niatnya. Ya. Bisa jadi rubba amalin saghirin, bisa jadi amalannya itu kecil, tukabbiruhun niyah, menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat. Ya. Sehingga para sahabat Nabi SAW, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala juga, serta para ulama-ulama kita menjelaskan semuanya. Ketika beribadah jangan lihat kuantitasnya, tapi lihat kualitasnya. Apalagi bertemu dengan bulan Ramadan yang berlipat-lipat ganda pahalanya. Seharusnya dia dapat pahala segunung-gunung, tapi gara-gara niatnya dia cuma dapatkan pahala satu mud atau tidak sampai dari itu. Ya. Karena apa semuanya? Karena hati. Oleh karena ya ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini merupakan bekal penting untuk kita semuanya ketika ingin menyambut bulan Ramadan, agar bulan Ramadan kita menjadi bermakna. Kenapa kalau kita lihat sekarang kita sudah jumpa berapa banyak orang yang berjumpa dengan bulan puasa. Ada yang umurnya 70 tahun berarti sudah berjumpa pada bulan Ramadan 70 kali. Ada yang umurnya 80 tahun bertemu dengan Ramadan berarti 80 kali. Tapi ternyata ketika kita lihat apa yang terjadi, Indonesia khususnya, lebih banyak korupsi atau tidak? Lebih banyak korupsi. Lebih banyak sholat atau tidak? Lebih banyak yang bolong sholatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi kenapa banyak orang bertemu dengan Ramadan enggak jadi takwa? Kenapa? Karena tadi lagi-lagi masalah hati. Ya. Sehingga Anda ulang kembali bahwasanya dalam Islam kalau kita mau berkualitas ibadah kita, amalan apapun, terkhususnya bulan Ramadan nanti ini sebagai bekal kita, perhatikan hati ini. Ya. Jangan sampai jauhi. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW, kalau mau bersih hati kita, ingat fala itsma alaihi wala ghillun wala baghyun. Jangan pernah buat dosa sama orang lain, jangan dongkol sama orang lain, jangan menzalimi orang lain. Mungkin sebagian kita mengatakan kalau nggak menzalimi orang lain insya Allah kami bisa. Tapi ingat, jangan bikin dongkol orang lain. Ini yang berat. Ya, ini yang berat.
Makanya kata para ulama ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk. Jadi kata para ulama, yang disuruh berhati-hati untuk suudzon bukan dia saja, bukan orang lain saja. Tapi kalau orang lain itu suudzon gara-gara kita pun berdosa. Ya, orang lain suudzon gara-gara kita pun ikut dosa. Kenapa? Karena sebab kita orang lain suudzon. Selaras. Ada korelasinya. Jangan buat orang dongkol. Itu ciri-ciri hati yang bersih. Mungkin yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya ana mohon maaf jika datang kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika datangnya berupa kesalahan itu datangnya dari ana pribadi. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Iyalah saya.